Halo teman-teman, balik lagi sama aku Citra. Selamat datang kembali di Pong 95 TV. Tempat kita menjelajahi kisah-kisah horor, kepercayaan rakyat, dan misteri yang berasal dari Vietnam. Sebelum mulai cerita malam ini, aku mau tanya sesuatu. Kalau selama beberapa hari berturut-turut kalian terus mendapat tanda-tanda aneh, seolah-olah ada sesuatu yang sedang memperingatkan bahwa kalian akan mengalami musibah, apakah kalian akan menganggap itu cuma kebetulan? Atau justru kalian akan berusaha mengubah nasib kalian? Di Vietnam, terutama di daerah pedesaan yang dikelilingi sungai dan kanal, ada sebuah kepercayaan rakyat yang sudah diwariskan turun-temurun. Orang-orang tua percaya bahwa sebelum seseorang mengalami kecelakaan di air, terkadang akan muncul bertanda yang sangat aneh. Ada yang terus-menerus bermimpi tentang air. Ada yang mendengar seseorang memanggil namanya di tengah malam. Ada juga yang tiba-tiba mencium bau lumpur sungai, padahal sedang berada di tempat yang benar-benar kering. Tidak ada yang bisa memastikan apakah semua itu benar. Tapi yang membuat banyak orang merinding adalah setiap kali terjadi kasus orang tenggelam, selalu ada seseorang yang berkata, sepertinya sebelumnya memang sudah ada pertandanya. Dan kisah malam ini terjadi pada seorang wanita muda bernama Lisa. Sebuah kisah yang sampai sekarang pun masih dibicarakan oleh warga di daerah itu. Tapi selalu dengan suara pelan, seolah takut didengar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Lisa berusia 26 tahun dan bekerja sebagai staf akuntansi di sebuah perusahaan konstruksi. Hidupnya sangat biasa. Pagi berangkat kerja, sore pulang ke rumah, dan saat akhir pekan ia biasanya pergi ngopi atau jalan-jalan bersama teman-temannya. Lisa dikenal sebagai pribadi yang ceria dan mudah bergaul. Tapi ada satu hal yang hampir tidak diketahui siapapun. Sejak kecil, Lisa sangat takut pada air yang dalam. Saat berusia 8 tahun, ia pernah terpeleset dan jatuh ke sebuah kanal ketika sedang menangkap capung bersama teman-temannya. Untung saja saat itu ada seorang pria yang sedang melintas dengan perahu dan berhasil menyelamatkannya. Kalau bukan karena orang itu, mungkin Lisa tidak akan hidup sampai hari ini. Sejak kejadian itu, Lisa tidak pernah belajar berenang. Setiap kali melewati sungai besar atau berdiri di atas jembatan, jantungnya selalu berdegup lebih cepat dari biasanya. Hari Jumat minggu itu, suasana kantor jauh lebih ramai dari biasanya. Setelah berhasil menyelesaikan sebuah proyek besar, semua orang sepakat mengadakan piknik ke danau. Sekitar 1 jam perjalanan dari kota. Semua terlihat antusias, kecuali Lisa. Aku enggak ikut ya. Aku memang enggak suka tempat yang banyak airnya. Seorang rekan kerjanya langsung tertawa. Ya ampun, kita cuma makan-makan sama foto-foto kok. Enggak ada yang nyuruh kamu nyebur ke danau. Semua orang ikut tertawa. Lisa pun akhirnya ikut tersenyum. Karena tidak ingin merusak suasana, ia pun setuju untuk ikut. Sepulang kerja, Lisa mengendarai motornya seperti biasa. Untuk sampai di rumah, ia harus melewati sebuah jembatan besar yang membentang di atas sungai tua di kota itu. Sore itu, aliran sungainya tampak tenang. Air mengalir perlahan di bawah cahaya matahari yang mulai tenggelam.
Saat berhenti di lampu merah, tepat di tengah jembatan, tanpa sadar Lisa menoleh ke arah sungai. Di tepi seberang, ada seorang anak perempuan yang sedang berdiri diam. Usianya sekitar 8 atau 9 tahun. Ia mengenakan gaun putih yang sudah kusam. Rambutnya panjang dan menutupi hampir seluruh wajahnya. Yang aneh, cuaca saat itu sangat cerah. Tapi pakaian anak itu basah kuyup, seolah-olah ia baru saja keluar dari dalam sungai. Lisa mengernyit pelan. Anak siapa ya? Kok berdiri dekat air sendirian? Tepat saat itu, lampu berubah hijau. Klakson kendaraan di belakang mulai bersahut-sahutan. Lisa tersentak lalu menarik gas. Baru beberapa meter motornya berjalan. Ia sempat menoleh sekali lagi. Tapi tepi sungai itu sudah kosong. Anak perempuan itu menghilang begitu saja. Lisa tersenyum kecil. Mungkin cuma salah lihat. Malam harinya, setelah mandi dan makan malam, Lisa bersantai di sofa sambil menonton film. Hampir pukul 11 malam barulah ia masuk ke kamar untuk tidur. Semuanya berjalan seperti biasa. Sampai sekitar pukul 3 dini hari, Lisa bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri sendirian di hamparan air yang sangat luas. Airnya tidak dalam, hanya setinggi mata kaki. Kabut putih menyelimuti seluruh tempat itu. Tidak ada angin, tidak ada suara serangga. Hanya terdengar suara tetesan air yang terdengar begitu jelas. Lisa mulai melihat ke sekeliling. Di kejauhan, anak perempuan berbaju putih yang ia lihat sore tadi sedang berdiri membelakanginya. Rambutnya basah kuyup. Air terus menetes dari ujung rambutnya. Lisa perlahan mendekat. Nak, anak itu perlahan menoleh. Wajahnya sangat pucat, bibirnya membiru. Namun tatapannya sama sekali tidak menyeramkan. Ia hanya menatap Lisa cukup lama, lalu menggeleng pelan. Bibirnya bergerak pelan. Jangan. Lisa sedikit mendekat. Kamu bilang apa? Anak itu menatap lurus ke matanya. Kali ini terdengar lebih jelas. Jangan turun ke air. Begitu kalimat itu selesai, air di bawah kaki Lisa tiba-tiba bergetar membentuk riak-riak kecil. Suara tetesan air berubah menjadi suara langkah kaki yang sedang berjalan di dalam air. Pelan, semakin lama semakin dekat. Seolah ada seseorang yang sedang berjalan dari kejauhan menuju ke arahnya. Yang membuat bulu kuduk merinding adalah di sekelilingnya sama sekali tidak ada siapa-siapa. Lisa langsung terbangun. Jantungnya berdegup kencang. Jam di samping tempat tidurnya menunjukkan pukul 3:17 menit. Ia duduk, mengambil segelas air, lalu tersenyum menertawakan dirinya sendiri. Kayaknya gara-gara kebanyakan nonton film horor dek. Keesokan paginya, Lisa pergi bekerja seperti biasa. Saat sedang memasukkan data di komputer, tiba-tiba ia mendengar suara air menetes tepat di belakangnya. Lisa langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Ia mengira AC sedang bocor.
Namun setelah diperiksa, lantainya benar-benar kering. Saat jam istirahat makan siang, suara itu terdengar lagi. Kali ini dari dalam lift. Di dalam lift hanya ada Lisa seorang diri. Tapi suara tetesan air itu terdengar sangat jelas. Seolah ada seseorang berdiri tepat di belakangnya. Dengan rambut yang masih basah, pintu lift terbuka. Suara itu langsung menghilang. Untuk pertama kalinya, Lisa mulai merasa ada yang tidak beres. Sore harinya, begitu sampai di rumah, ibunya baru saja membuka pintu ketika tiba-tiba mengernyit. "Loh, kenapa badan kamu bau lumpur?" Lisa kebingungan. "Lumpur? Memangnya aku habis dari mana?" Ibunya mendekat lalu mengendus pelan. "Bau lumpur sungai, persis seperti orang yang baru naik dari dalam air." Lisa melihat pakaian yang dikenakannya. Masih bersih, masih kering, tidak ada noda sedikit pun. Tapi anehnya, kali ini Lia juga mulai mencium bau itu. Aroma lumpur yang samar, lembab, dingin, dan sangat mirip dengan bau dasar sungai. Malam itu, sebelum tidur, Lisa mencoba menenangkan dirinya. Besok pagi semuanya pasti sudah kembali normal. Tapi Lisa sama sekali tidak tahu bahwa keesokan paginya sesuatu yang menunggunya di depan pintu kamar akan membuatnya tak pernah lagi menganggap semua ini hanya sekadar mimpi buruk. Keesokan paginya, Lisa bangun sedikit lebih siang dari biasanya. Begitu membuka pintu kamar, ia langsung terpaku. Di depan pintu, terlihat jejak-jejak air yang memancang dari ruang tamu hingga ke lorong. Awalnya, Lisa mengira ibunya baru saja mengepel lantai. Tapi saat ia berjongkok dan memperhatikannya lebih dekat, itu bukan bekas pel, melainkan jejak kaki kecil sekali. Ukurannya kira-kira seperti kaki anak berusia 8 atau 9 tahun. Yang membuatnya semakin aneh, jejak kaki itu hanya mengarah ke satu arah. Dari pintu depan, masuk ke dalam rumah, lalu berhenti tepat di depan kamar Lisa. Tidak ada satupun jejak yang kembali keluar. Lisa membeku. Bulu kuduknya langsung berdiri. "Bu!" Ibunya segera keluar dari dapur. "Ada apa, Nak?" Lisa menunjuk ke lantai. "Ibu lihat ini enggak?" Sang ibu mengikuti arah jarinya, dan seketika wajahnya berubah pucat. Jangan disentuh." Ia mengambil sehelai kain kering, lalu mencoba menempelkan kain itu di atas setiap jejak kaki. Tapi anehnya, bekas air itu sama sekali tidak mengering. Justru semakin melebar, seolah-olah masih ada air yang terus menetes dari sepasang kaki yang tak terlihat. Teman-teman, di beberapa daerah yang berada di sepanjang aliran sungai di Vietnam, orang-orang tua sering mengingatkan satu hal. Kalau tiba-tiba muncul jejak kaki basah di dalam rumah tanpa tahu asalnya, jangan pernah menginjaknya. Mereka percaya jejak itu bisa jadi adalah jalan yang sengaja ditinggalkan oleh sebuah arwah. Mungkin terdengar seperti takhayul, tapi setelah mendengar kisah Lisa, mungkin kalian akan mengerti kenapa kepercayaan itu masih terus diwariskan sampai sekarang. Sore harinya, Lisa memutuskan izin tidak masuk kerja. Bukan karena sakit, tapi karena untuk pertama kalinya,
Ia benar-benar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sekitar pukul 3 sore, terdengar suara ketukan di pintu. Ternyata seorang nenek penjual kue yang kebetulan lewat sedang meminta segelas air minum. Saat duduk beristirahat di teras, nenek itu menatap Lisa cukup lama. Lalu tiba-tiba bertanya, "Nak, kamu sering lewat jembatan besar itu ya?" Lisa sedikit terkejut. "Iya, Nek." Nenek itu mengangguk pelan. "Sudah 3 hari ini. Ada yang pernah manggil kamu turun ke air belum?" Gelas di tangan Lisa hampir saja terjatuh. "Kok nenek tahu?" Nenek itu tidak menjawab. Ia hanya memandang ke arah sungai yang terlihat dari kejauhan. Lalu berkata lirik, "Kalau kamu melihat anak kecil dengan pakaian basah berdiri di tepi sungai, jangan pernah mengikutinya." Setelah mengatakan itu, nenek tersebut berdiri, mengangkat keranjang kuenya, lalu berjalan pergi. Lisa buru-buru mengejar. "Nek, tunggu dulu." Namun begitu ia keluar dari halaman rumah, jalan di depannya sudah kosong. Tidak ada siapa-siapa. Seolah-olah tidak pernah ada seorang nenek pun yang datang. Malam itu juga, Lisa langsung menelpon teman sekantornya. "Aku enggak jadi ikut piknik besok." Dari seberang telepon terdengar tawa. "Ah, jangan gitu dong. Semua orang ikut. Masa kamu doang yang enggak datang?" Lisa masih ingin menolak. Tapi setelah hampir 10 menit dipucuk oleh teman-temannya, hatinya mulai luluh. "Ya, udah. Tapi aku tetap enggak bakal turun ke air." Minggu pagi, mobil yang membawa rombongan berangkat sejak matahari baru terbit. Suasananya sangat meriah. Semua bernyanyi, berfoto bersama, saling bercanda sepanjang jalan. Hanya Lisa yang sejak mobil mulai berjalan, terus merasa ada seseorang sedang memperhatikannya. Saat mobil melintasi jembatan yang biasa lewati, tanpa sadar Lisa menoleh ke arah sungai. Di sana, anak perempuan berbaju putih itu muncul lagi. Kali ini ia tidak hanya berdiri diam. Ia berlari menyusuri tepi sungai, sambil terus menggelengkan kepala. Kedua tangannya melampai-lampai, seolah sedang berusaha menghentikan sesuatu. Lisa mengucek matanya. Mobil melaju begitu cepat melewati jembatan, dan sosok itu pun menghilang. Sekitar pukul 9 pagi, rombongan akhirnya tiba di danau. Pemandangannya sangat indah. Airnya jernih, dikelilingi pepohonan hijau yang menyejukkan. Semua orang segera mendirikan tenda, menyalakan alat pemanggang, berfoto, tertawa bersama. Suasana yang begitu menyenangkan perlahan membuat Lisa mulai melupakan semua kejadian aneh beberapa hari terakhir. Menjelang siang, beberapa rekan kerjanya mengajak menyewa perahu untuk berkeliling di tengah danau. Lisa langsung menggeleng. "Kalian aja ya, aku di sini aja." Salah satu rekannya tertawa. "Udah ketebak, orang yang takut air kayak kamu pasti enggak bakal berani naik ke danau." Semua orang tertawa. Lisa hanya ikut tersenyum kecil. Tepat saat itu, hembusan angin dingin tiba-tiba menyapu permukaan danau. Tanpa sadar, Lisa menoleh ke arah pepohonan di seberang. Jantungnya hampir berhenti berdetak.
Anak perempuan itu masih berdiri di sana. Pakaiannya tetap basah kuyup. Rambutnya menempel menutupi wajah. Tapi kali ini, ia tidak sedang melihat Lisa, melainkan menatap ke arah perahu yang dinaiki rekan-rekan kerjanya. Matanya terbuka lebar, penuh kepanikan. Ia terus menggeleng. Bibirnya bergerak-gerak, seolah sedang berteriak memperingatkan sesuatu. Lisa menyibitkan mata, berusaha membaca gerakan bibirnya. Jangan, jangan. Lalu tiba-tiba, anak itu menjerit sekeras-kerasnya. Untuk pertama kalinya, Lisa benar-benar bisa mendengar suaranya. Jangan selamatkan aku. Lisa langsung berdiri, dan tepat pada detik yang sama, teriakan histeris terdengar dari tengah danau. Perahu itu terbalik. 3 orang langsung tercebur ke dalam air. Semuanya terjadi begitu cepat. Tak seorang pun sempat bereaksi. Lisa membeku di tempat. Teriakan minta tolong menggema di seluruh danau. Lalu, ia melihat sahabat sekaligus rekan kerja yang paling dekat dengannya sedang berjuang mati-matian di tengah air. Perempuan itu tidak bisa berenang, dan tidak ada seorang pun yang cukup dekat untuk menolongnya. Tanpa sempat berpikir panjang, Lisa langsung berlari dan menceburkan diri ke dalam danau. Air yang sangat dingin langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Begitu kepalanya muncul ke permukaan, ia melihat rekan kerjanya sedang berjuang mati-matian, hanya beberapa meter di depannya. Tenang, jangan panik. Tapi perempuan itu sudah benar-benar kehilangan kendali. Ia terus menendang air, mengayunkan tangan segala arah, lalu tenggelam lagi. Di tepi danau, semua orang berteriak memanggil tim penyelamat. Ada yang melempar pelampung, ada yang ikut terjun ke air. Suasananya begitu kacau hingga tak ada yang sadar kalau Lisa sudah berenang terlalu jauh ke tengah. Teman-teman, ada satu hal yang sangat berbahaya saat mencoba menyelamatkan orang-orang yang tenggelam. Orang yang sedang panik biasanya akan memegang siapa saja yang ada di dekatnya. Kalau orang yang menolong tidak punya kemampuan berenang atau teknik penyelamatan yang benar, bisa-bisa keduanya justru tenggelam bersama. Karena itulah, masyarakat yang tinggal di daerah sungai di Vietnam selalu mengingatkan anak-anak mereka, jangan berenang dekat menyelamatkan orang di air kalau tidak benar-benar mampu atau tidak membawa alat bantu. Tapi saat itu yang ada di pikiran Lisa cuma satu. Ia harus menyelamatkan temannya. Ia terus mengulurkan tangan. Sedikit lagi, hampir saja berhasil. Tiba-tiba, sebuah tangan kecil muncul dari bawah permukaan air dan menggenggam erat pergelangan tangannya. Sangat dingin. Lisa langsung menoleh ke bawah. Anak perempuan berbaju putih itu berada di dalam air. Rambut panjangnya melayang mengikuti arus. Matanya terbuka lebar. Bibirnya terus bergerak, seolah sedang mengatakan sesuatu. Lisa tidak bisa mendengarnya. Air memenuhi telinganya. Semua suara berubah samar. Anak itu menggeleng kuat-kuat, lalu dengan sekuat tenaga mendorong tubuh Lisa menjauh. Pada saat yang sama, rekan kerjanya kembali tenggelam. Lisa berusaha berenang menghampirinya.
Tapi anak itu masih menggenggam erat pergelangan tangannya. Tatapannya penuh kepanikan. Ia terus menggeleng, seolah sedang memohon. Jangan mendekat. Tepat saat itu, seorang petugas penyelamat datang berenang dari belakang. Ia melemparkan belambung ke arah Lisa, lalu menariknya kembali menuju tepian. Saat tubuhnya sedang ditarik, Lisa masih sempat menoleh ke belakang. Ia melihat rekan kerjanya berhasil diselamatkan oleh petugas lain. Perempuan itu masih hidup. Lisa menghela napas lega. Namun beberapa detik kemudian, kakinya tiba-tiba kram hebat. Tubuhnya terlepas dari pelampung. Semuanya terjadi begitu cepat. Arus air menyeret tubuhnya. Semakin dalam dan semakin dalam lagi. Cahaya di permukaan danau perlahan menghilang. Di dalam air yang begitu dingin, Lisa kembali melihat anak perempuan itu. Kali ini, wajahnya tidak lagi dipenuhi rasa takut. Ia hanya menatap Lisa dengan tenang. Lalu, tersenyum belan. Anak itu menggenggam tangan Lisa, bukan untuk menariknya ke bawah, melainkan membimbingnya menuju cahaya. Tubuh Lisa terasa semakin ringan. Kenangan demi kenangan mulai bermunculan. Suara ibunya memanggil makan. Tawa teman-teman kantornya. Pagi hari di awal minggu, jembatan besar yang setiap hari ia lewati. Dan hari pertama ia melihat anak perempuan berbaju putih itu. Semuanya perlahan menghilang. Gelap. 3 hari kemudian, jasad Lisa ditemukan sekitar 2 kilometer dari lokasi perahu itu terbalik. Ada satu hal yang membuat semua orang heran. Di pergelangan tangan Lisa, terpasang sebuah gelang benang merah untuk anak kecil. Tak seorang pun dari keluarganya mengenali gelang itu. Teman-temannya juga tidak pernah melihat Lisa memakainya. Semua orang mengira mungkin gelang itu terbawa arus lalu tersangkut di tangannya. Tapi ibu Lisa tidak percaya. Saat sedang membereskan barang-barang meninggalan putrinya, ia tiba-tiba teringat ucapan nenek penjual kue sehari sebelum piknik. Kalau kamu melihat anak kecil berbaju basah berdiri di tepi sungai, jangan berenang mengikutinya. Akhirnya sang ibu membawa gelang itu ke kantor polisi. Barangkali ada seseorang yang berenang kehilangannya. Begitu seorang polisi tua melihat gelang itu, ia langsung terdiam. Tangannya menggenggam gelang itu cukup lama, lalu bertanya pelan, "Ibu, gelang ini ditemukan di mana?" Dengan suara bergetar, Ibu Lisa menceritakan semuanya. Setelah mendengarnya, polisi itu menghela napas panjang. 12 tahun yang lalu, di sungai itu ada seorang anak perempuan berusia sekitar 9 tahun yang hanyut. Seluruh keluarganya mencari selama hampir 1 bulan, tapi jasadnya tidak pernah ditemukan. Ia membuka laci mejanya, lalu mengeluarkan sebuah berkas lama yang warnanya sudah menguning. Di dalamnya terdapat sebuah foto. Seorang anak perempuan bergaun putih, memakai gelang benang merah yang persis sama. Tangan Ibu Lisa langsung gemetar. Itulah anak yang selama ini selalu muncul dalam mimpi Lisa. Seminggu kemudian, keluarga mengadakan upacara doa untuk Lisa. Setelah semuanya selesai, ibunya datang ke tepi sungai sambil membawa setangkai bunga. Ia berdiri cukup lama, lalu perlahan meletakkan bunga itu di pinggir air. Kalau memang benar, kamulah yang sudah berusaha menyelamatkan Lisa. Terima kasih. Angin bertiup pelan.
Permukaan sungai membentuk riak-riak kecil. Saat itulah, di kejauhan, ia melihat seorang anak perempuan berpacu putih berdiri di tepi sungai. Anak itu tersenyum, lalu membungkukkan badan pelan. Setelah itu, ia berbalik, melangkah menuju sungai, 1 langkah, 2 langkah, dan perlahan. Sosoknya menghilang bersama kabut sore, tak terisa apapun. Teman-teman, tidak semua arwah datang untuk membalas dendam. Tidak semuanya ingin mencelakai manusia. Ada juga yang datang hanya karena tidak ingin tragedi yang pernah menimpa dirinya terulang pada orang lain. Mungkin selama ini, anak perempuan itu sudah berusaha memperingatkan Lisa lewat mimpi, lewat suara tetesan air, lewat aroma lumpur sungai, lewat semua cara yang masih bisa ia lakukan. Sayangnya, manusia seringkali baru memahami arti sebuah peringatan setelah semuanya terlambat. Kalau menurut teman-teman di Indonesia bagaimana? Apakah kalian percaya bahwa sebelum sebuah musibah besar terjadi, terkadang selalu ada pertanda kecil yang tanpa sadar kita abaikan? Kalau kalian pernah mengalami firasat aneh atau tanda-tanda yang sulit dijelaskan, ceritakan di kolom komentar ya. Aku penasaran ingin membaca pengalaman kalian. Jangan lupa like dan subscribe Bong 95 TV supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah horor, kepercayaan rakyat, dan legenda misterius dari Vietnam. Selamat beristirahat, dan kalau suatu hari nanti kalian tiba-tiba mendengar suara tetesan air di tempat yang seharusnya benar-benar kering, mungkin berhentilah sejenak dan dengarkan baik-baik.